Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani wa fatihillah zanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini insyaallah ta'ala kita akan membaca dari suatu kitab dari kitab-kitab yang ada di buku Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baik. Seputar masalah kitabul ilm, keutamaan ilmu, dan dibahas juga nanti di situ masalah adab dalam mempelajari ilmu agama Allah serta metode dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Buku yang kita akan kaji sudah dibagi dari pembahasannya dan kita akan bagi di 3 sesi insyaallah taala pada hari ini. Di sesi sebelum zuhur kita akan baca 2 kali pertemuan dan nanti insyaallah taala setelah zuhur kita baca sedikit lagi untuk melengkapi pembahasan dari buku ini, dan kita usahakan semoga bisa selesai walaupun bentuknya ringkas ya, dari bentuk penafsiran yang ringkas dari ayat dan hadis yang ada dalam pembahasan ini. Baik. Sebelum kita masuk di pembahasan buku ini, kita akan terangkan tentang beberapa pendahuluan dari buku sebelum kita masuk. Ya, di antaranya pendahuluan pertama kita akan terangkan dari makna kitabul ilm, dari makna kitab al-ilm. Baik. Kitab itu secara bahasa dia bermakna dari kata jama'ah, al-jama' wa dhamm. Ya, yang mengumpulkan, yang mengumpul. Ya, itu kitab ya secara bahasa. Adapun secara istilah, maklum ya, kitab itu dari hal yang mengumpulkan dari kandungan-kandungan ilmu yang akan dipelajari. Ya, tergantung dari bentuk dari cakupan kitab yang akan dibahas. Jadi judulnya kan akan terlihat di situ. Kalau misalnya dia bilang kitab tentang tauhid, berarti yang dibahas itu masalah apa? Tauhid semuanya. Ya, akan dibahas seluk-beluk tentang tauhid itu. Ya. Kalau dia misalnya di masalah fikih, kalau dia bilang kitab at-taharah, maka yang dibahas itu masalah-masalah apa? Taharah juga, berkaitan dengan seputar taharah. Ya. Nah, sama dengan ini kitabul al-ilm. Jadi kalau dia katakan kitab al-ilm, berarti yang dibahas di sini seluk-beluk seputar ilmu itu. Ya, walaupun ringkas, kita akan uraikan insyaallah taala. Adapun ilmu secara bahasa, ini kata yang kedua. Ya, dia bermakna lawan dari kejahilan. Didul jahl. Ya, lawan dari kejahilan.
Adapun secara istilah, ilmu itu ada beberapa definisi di kalangan ulama. Ya. Ada yang mengatakan ilmu itu adalah melingkup sesuatu, ya, dengan pelingkupan yang pasti secara hakikinya, secara hakikat atau hakikinya begitu. Itu yang dikatakan ilmu, melingkup sesuatu dengan pelingkupan yang apa? Yang pasti secara hakikat. Baik. Jadi al-ilm tadi ya, secara bahasa di bermakna did al-jahal, lawan dari kejahilan. Adapun secara istilah ada beberapa definisi di kalangan ulama. Ya, ada yang mengatakan dia idrakus syai' ala hakikatihi, dia melingkup sesuatu di atas hakikatnya, di atas hal yang sebenarnya secara pasti. Ada juga yang mengatakan al-ilmu itu yaitu ma'rifatul huda bidalilihi, seorang dia mengenal petunjuk dengan dalilnya. Itu yang dikatakan apa? Ilmu. Dikenal petunjuk dengan dalil. Itu kan ilmu ya. Kalau dia hanya meraba-raba, mengira-ngira, itu bukan ilmu namanya. Dipastikan dengan dalil. Dipahami ya? Dia kenal petunjuk dengan dalil. Ya. Dan itulah perputaran dari ilmu itu kan mencakup Al-Quran, hadis, serta apa yang dikatakan oleh para as-salaf, ya, dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan generasi yang mengikuti mereka dengan baik. Dipahami ya? Ini ringkasan dari definisi apa? Ilmu. Nah, baik. Ya sudah jelas ya. Kitab al-ilm. Kitab bermakna tadi apa? Yang mengumpul, yang menggabung. Ya, seluk-beluk dari pembahasan. Tergantung dari apa yang akan dibahas. Dipahami ya? Baik. Al-ilm dia adalah lawan dari kejahilan. Ya. Melingkup sesuatu secara hakikat dengan pasti. Atau sebagian tadi mengatakan mengenal petunjuk dengan dalilnya. Ya. Dan ilmu itu yang dimaksud di sini adalah ilmu agama ya. Ilmu syariat. Bukan ilmu dunia. Ya, karena yang terdapat pujian di situ dalam ayat atau hadis itu kembalinya kepada ilmu syariat. Walaupun ilmu dunia juga ada manfaat, ya. Karena diterangkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, ilmu itu ada 3. Ada ilmu yang berkaitan dengan agama, ada juga yang berkaitan dengan badan manusia. Ya. Nah, yang ketiga saya tidak ingat ya, saya lupa. Kalau yang berkaitan dengan badan itu dari ilmu yang berkaitan dengan kesehatan seorang. Ya. Tapi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala beliau memilih ilmu agama yang berkaitan dengan agama seorang. Walaupun dimaklumi ada ilmu juga yang berkaitan dengan badan seorang. Itu yang berkaitan dengan ya kesehatannya. Nah, dan itu dari ilmu yang juga punya manfaat di tengah manusia. Baik. Makanya dari sebagian dari maksud dari ilmu yang kita bahas ini ya, itu ilmu agama. Walaupun tadi sudah diterangkan ilmu-ilmu dunia itu juga ada manfaatnya. Ya, tapi dia terikat dengan manfaat seorang ketika dia pelajari. Kalau dia niatkan untuk ada manfaat di tengah manusia, ya, memberi manfaat, maka insyaallah taala akan dapat pahala. Ya. Tapi dia tidak secara mutlak ya. Karena kalau yang ada manfaat secara mutlak itu hanyalah pada ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dari maksud kitab al-ilm yang kita akan bahas. Dan buku-buku seputar kitab al-ilm itu sangatlah banyak ya. Ini hanya kita bahas kitab yang ringkas ini. Mungkin kita duduk satu hari, beberapa kali pertemuan kita selesaikan. Tapi ada buku yang lebih luas daripada ini, seperti kitab Al-Mandhumah Al-Mimiyah. Ya. Itu
yang berkaitan dengan adab-adab seputar keutamaan ilmu juga. Ini dikarang oleh Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah taala. Ya, itu luas ya. Mungkin kalau mau dibahas ada beberapa hari. Ya. Tapi kita dalam tahap belajar kita ambil dulu yang ringkas-ringkas. Seperti kemarin kan di Ushul Tsalatsa kita sudah kaji ringkasannya 3 kali pertemuan. Ya. Walaupun kalau mau ingin lebih luas lagi ada Al-Ushul Tsalatsa yang lebih rinci. Misalnya pakai pendahuluan, pakai penutup. Ya. Jadi metodenya kita seperti itu dulu. Nah. Ya. Di tiap-tiap bidang kita akan masuk insyaallah taala walaupun dia metodenya ringkas. Dengan pengajian-pengajian di hari Ahad ini. Baik. Dan manfaat seorang mempelajari kitabul ilm, ini pendahuluan yang kedua ya. Tadi sudah diterangkan makna kitab al-ilm. Kemudian yang kedua di antara dari pendahuluan yang kita akan bahas yaitu faedah mempelajari kitabul ilm. Ya, apa faedahnya seorang mempelajari kitab al-ilm? Nah, itu ada 3 di antara faedahnya ya. Yang pertama, agar seorang itu bisa termotivasi dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dia punya semangat dalam belajar. Karena ini dari hal yang penting sekali. Modal yang sangat besar bagi seorang untuk meraih ilmu agama itu punya semangat. Diterangkan oleh seorang penyair atau diterangkan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jazan." Bersemangatlah kalian, bersemangatlah engkau pada apa yang bermanfaat kepadamu. Ya. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Jangan merasa lemah. Dan jangan merasa lemah. Ya. Dan juga diterangkan di ayat Al-Qur'anul Karim sebelumnya juga. Ya, di akhir surah Al-Ankabut, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersegera, yang bermujahadah, ya, yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan bukakan jalan-jalan kami. Dia ada semangat, ada kesungguhan. Nah, jadi ketika dia ketahui dari keutamaan ilmu agama, maka dia akan termotivasi untuk mempelajari ilmu agama itu. Ya. Dan juga seorang penyair berkata, kata mereka, "Kun rajulan rijluhu fis thara wa hammatu himmati throya." Ya. Jadilah kamu seorang laki-laki yang kakinya menapak di bumi, tapi semangatnya tergantung di langit. Ya, semangatnya tergantung di bintang Thuraya. Ya, Thuraya itu bintang yang sangat terang. Yang Anda tahu kalau sekarang di langit mau dibilang bintang apa? Yang jelas itu bintang yang sangat terang. Ya, itu diibaratkannya oleh para ulama. Ya, dalam bait syair dari itu. Kun rajulan rijluhu fi thara wa hammatu himmatihi fi thuraya. Jadilah kamu seorang laki-laki yang kakinya menapak di bumi. Ya, tapi semangatnya tergantung di bintang thuraya, di bintang langit yang tinggi sana. Ya. Maka ini butuh semangat. Ya. Jadi itu diantara manfaat seorang mempelajari kitabul ilm. Agar seorang punya semangat dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dari manfaat juga seorang mempelajari kitabul ilm, yaitu agar seorang punya keistiqomahan dalam mempelajari ilmu. Jadi semangat itu butuh keistiqomahan juga ya. Ya, tidak hanya semangat saja, tapi ini butuh keistiqomahan. Karena seorang itu dia hidup di muka bumi ini itu banyak cobaan, banyak rintangan. Dan telah ada dari para ulama kita, bahkan sebelumnya dari para sahabat, ya, bahkan Nabi SAW sebelumnya juga sudah ingatkan akan perkara ini. Ya, orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, ya, diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim keutamaannya. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika
alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang istiqomah atau yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah, maka akan turun kepadanya para malaikat. Ini di sakratul maut ya. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Ya, para malaikat rahmat ini berkata ya, agar tidak perlu kalian khawatir dan tidak perlu kalian bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berikanlah kabar gembira dengan surga yang kalian dijanjikan. Itu di surah Fussilat ya, ayat 30. Ya, ayat ke-30. Nah. Ya. Kemudian Nabi juga dipesan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Rabbmu sampai datang yang namanya apa? Kematian. Ya. Itu di surah Al-Hijr ayat 99. Nah, jadi seperti itu seorang dalam mempelajari ilmu agama. Dan ilmu agama itu mempelajari ilmunya itu dari ibadah. Dan Allah wasiati nabinya untuk senantiasa beribadah sampai datang yang namanya kematian. Tidak hanya di awal-awal dia kenal dakwah, dia belajar misalnya. Setelah nikah, punya anak, ya sudah hilang dari majelis ilmu. Nah, seperti itu ya. Perhatikan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Beliau itu dari para ulama yang ketika sudah tuanya, ya baju beliau itu warna putih, itu penuh tinta, belepotan dengan tinta. Maka ditanya oleh murid-muridnya ketika itu, ya sampai kapan kita bersama tinta menulis? Ya, maka kata beliau rahimahullah ta'ala, ma'al mahbarah ilal makbarah, bersama tinta sampai di kuburan. Bersama tinta sampai di kuburan. Jadi seperti itu dari prinsip para ulama kita ya dalam masalah ini. Jadi ini dari manfaat yang kedua ya, seorang mempelajari kitabul ilm agar dia punya keistiqomahan dalam mempelajari agama Allah sampai di akhir hidupnya. Dan umur kita itu tidak banyak ya. Umur kita ini Nabi kan sudah terangkan di hadisnya ya. Umurnya itu umatnya hanya 60 sampai 70. Ini kalau kita gunakan untuk belajar saja, ya itu tidak cukup. Apalagi kalau mau dicampur dengan hal-hal yang lain, ya dari hal-hal yang melalaikan dalam kehidupan itu sangatlah banyak. Nanti ada buku-buku yang lain juga kita akan kaji dari adab-adab seorang thalabul ilm, yang mana cara dia belajar. Itu akan ada pembahasan-pembahasan juga dalam masalah ini. Baik. Kemudian juga di sini diterangkan dari keutamaan yang ketiga dari seorang mempelajari kitabul ilm, yaitu agar dia punya niat yang baik dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti kita akan bahas niat ini di hadis ke-16 ya. Itu disinggung oleh beliau rahimahullah taala. Ya, penulis tentang niat dalam belajar itu. Ini penting sekali ya. Nah, seorang ketika dia salah niatnya dalam belajar, ya walaupun dia punya semangat, punya keistiqomahan, tapi kalau niatnya salah, ini berarti dia ditipu oleh syaitan. Ditipu oleh apa? Oleh syaitan. Ya, maka hindari niat-niat yang salah dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Niatkan karena Allah, bukan karena dunia atau mencari yang lainnya. Ya. Maka ini dari hal yang hendaknya diperhatikan dalam masalah ini ya. Baik. Insyaallah akan dibahas secara rinci di pembahasan di hadis ke-16 tentang niat itu. Nah. Baik. Dan ilmu agama ini pendahuluan yang ketiga sekarang. Jadi sudah kita masuk tadi dua pendahuluan ya. Yang pertama tadi apa? Makna kitab al-ilm. Yang kedua apa tadi? Ya, faedah mempelajari kitab al-ilm. Ya, pendahuluan yang ketiga, kita harus tahu juga di sini pembagian ilmu itu. Pembagian ilmu. Ya. Jadi ilmu itu secara global kan terbagi dua. Ya, terbagi dua. Kalau pembagian Syekh Ibnu Utsaimin, beliau bagi tiga. Ya, beliau bagi tiga. Tapi tidak ada di situ pertentangan ya.
Mau dibagi 2, mau dibagi 3 itu bisa ketemu semuanya. Nah, jadi ada yang sifatnya wajib ain, ilmu yang wajib kita pelajari, ya, wajib kita amalkan. Kapan tidak kita ketahui ilmu tersebut, maka akan memberikan bahaya kepada kita, ya, akan memberikan bahaya kepada kita. Itulah ilmu yang berkaitan dengan masalah akidah, ya, masalah tauhid, masalah la ilaha illallah, agar dia bisa berucap kalimat tersebut di sakaratul mautnya. Jangan sampai dia hanya berhayal mau ingin husnul khotimah, berdoa kepada Allah, tapi tidak pernah dia belajar apa itu la ilaha illallah misalnya, kan? Itu kan dia mimpi nanti, hanya bermimpi saja mau husnul khotimah, tapi tidak pernah belajar apa itu mana la ilaha illallah, syarat-syaratnya, keharusan-keharusannya, hal-hal yang membatalkannya, itu dipelajari, ya, bukan hanya di lihat-lihat saja pembahasan itu, tapi dipelajari. Baik, itu yang pertama di antara ilmu, ya, yang wajib kita pelajari. Itu kan berkaitan dengan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian masalah rukun-rukun Islam yang lain, kan, kayak salat, ya, kalau dia tiba bulan Ramadan, ada puasa Ramadan. Nah, itu wajib ain semuanya, tidak bisa diwakili. Adapun zakat dan haji, itu kan ada rincian-rincian. Yang wajib ain kalau dia memang punya harta untuk ke situ, kan. Kalau dia tidak punya harta, maka tidak wajib dia mempelajarinya. Baik. Bikin pula dari ilmu yang wajib ain juga, yaitu ilmu seputar pertanyaan di alam kubur. Itu wajib dipelajari, didalami, seputar mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Nabi Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam. Itu butuh dikaji, diulang-ulang dalam kehidupan, ya, agar seorang diharapkan bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Ya, jangan berkhayal mau jawab pertanyaan di alam kubur sementara dia tidak belajar di muka bumi. Ya. Dan di alam kubur itu tidak semudah dengan yang kita pikirkan, ya. Mungkin di sini kita gampang jawabnya. Ya, ditanya siapa Rabbmu, gampang dijawab, Rabbuna Allah. Rabb kami adalah Allah. Tanya apa agamamu, dia jawab agamaku Islam. Siapa nabimu, nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di dunia gampang dijawab. Tapi di alam kubur tidak segampang itu. Ya. Malaikat yang datang itu bentuknya memfitnah. Ya, bukan dalam bentuk bertanya dengan nada yang biasa-biasa begitu. Bahkan dari gambaran malaikat Munkar dan Nakir itu diterangkan dalam hadis, dia berwarna hitam, ya, berwarna kebiru-biruan. Itu dari bentuk-bentuk fitnah di alam kubur. Jadi kalau dia tidak pernah belajar, tidak pernah mengilmuinya, maka akan susah nanti dia akan menjawab di alam kubur nanti. Ya. Kemudian juga di antara ilmu yang wajib dipelajari, yaitu ilmu yang berkaitan dengan tauhid kepada Allah. Ya, kita akan ditanya nanti di hari kiamat, bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ada pembahasan tauhid dan kesyirikan. Minimal dia pelajari kaidah-kaidahnya dulu, walaupun ringkas. Itu akan ada nanti kitab buku kaidah yang 4 seputar masalah tauhid dan kesyirikan. Ya, walaupun luas, masalah tauhid itu luas. Minimal dia pelajari dulu dari kitab-kitab ringkasnya. Dan agar dia punya modal-modal, punya dasar-dasar, pondasi-pondasi dalam masalah ini. Ada gambaran-gambaran yang dia akan amalkan. Dia tahu tauhid, dia tahu kesyirikan. Baik. Kemudian dia tahu juga bagaimana cara dia mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga ada ilmunya. Dan nanti di hari kiamat kita akan ditanya oleh Allah, sejauh mana kamu telah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini, ya. Baik. Mungkin ini di antara ringkasan, ya, tentang ilmu yang wajib untuk dipelajari. Ya. Yang sebagian ulama kadang mereka bahasakan dengan ilmu maqasid. Ya, ilmu yang merupakan puncak tujuan, maksud yang paling utama. Ya. Sebagian ulama yang lain itu kadang membaginya menjadi 4. Ilmu yang menjadi maksud tujuan utama itu. Ya, ada ilmu akidah, tadi ya sudah diterangkan. Masuk di situ juga tauhid. Yang kedua ada yang namanya ilmu tafsir. Ya. Yang ketiga ada yang namanya ilmu hadis.
Dan yang keempat ada yang namanya ilmu fikih. Ini 4 ilmu yang diterangkannya oleh para ulama. Yang merupakan ilmu pokok, maksud dalam agama kita. Ya, ilmu tauhid atau akidah, ilmu tafsir, ya, itulah ilmu Al-Quran ya maksudnya ya. Ilmu hadis, ya, dan ilmu seputar fikih. Ya. Al-Quran itu ilmu tafsir bisa belakangan dia pelajari. Ya, kalau dia sudah mantap akidah, hadis dan fikihnya. Karena di buku tafsir itu akan dibahas di situ masalah hadis, masalah fikihnya dan masalah-masalah akidah. Ya, itu perputaran ilmu-ilmu yang wajib dipelajari secara ain. Itu globalnya ya, ada rincian-rincian itu mungkin akan diuraikan mungkin di tempat lain. Ya. Dan ilmu yang kedua dari ilmu yang sifatnya wajib juga ada yang namanya wajib kifayah. Ya, kalau sebagian ulama ada yang mengatakan dia ilmu alat. Ya, ilmu alat. Ya. Nah, itu ilmu alat ini yang menunjang tadi, yang menunjang ilmu akidah, ilmu Al-Quran tadi atau tafsir, ilmu hadis dan ilmu fikih. Ya. Ilmu alat diantaranya bahasa Arab dipelajari. Tapi ini bukan ilmu maksud yang paling utama kan? Hanya dia alat saja. Dia pakai untuk bisa memahami ilmu pokok tadi itu yang 4. Nah, ada ilmu tajwid, dia bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya. Itu bisa dia pakai. Tapi ini alat juga. Kalau dia ingin paham hadis, dia belajar dulu ilmu hadis. Ilmu mustalah hadis misalnya kan? Ya. Kalau dia ingin paham fikih, dia belajar lagi ilmu usul fikih. Ya. Maka itu dari gambaran-gambaran ringkas ilmu yang akan dipelajari. Tapi ini ilmu alat namanya. Ilmu alat, ilmu yang menunjang dari hal-hal tadi yang menjadi maksud dalam agama kita yang sifatnya wajib ain. Ya, kalau ilmu dari penunjang itu dia sifatnya wajib kifayah. Sifatnya wajib kifayah. Bagian dari sebagiannya ringkasan seputar ilmu yang dipelajari. Ya, sebagian ulama dia mengatakan ada yang sifatnya sunnah. Ya. Walaupun itu masuk tadi di pembahasan ilmu yang sifatnya wajib kifayah tadi ya. Kalau di sebagian bahasa lain dari para ulama, mereka membahasakan ada ilmu agama yang sifatnya sunnah. Tapi itu kadang tidak semua orang bisa masuk ke situ. Bagi yang punya kemampuan untuk masuk, ya, maka dia hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tapi ada ilmu dasar tadi yang perlu dipelajari, yaitu wajib yang sudah disinggung sedikit tadi. Ya, ada ilmu alat, dia wajib kifayah. Nah, dan ada yang sifatnya sunnah, ini bagi siapa yang ingin mendalam lagi, yang ingin mendalam dalam masalah itu. Jelas ya? Baik, ini ringkasan dari pembahasan seputar ilmu-ilmu yang dipelajari. Yang jelas ilmu itu kan telah diterangkan dalam hadis Nabi SAW. Kata Nabi kan dalam hadisnya itu, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mempelajari ilmu itu kata Nabi adalah faridah, adalah kewajiban atas setiap muslim. Hanya ada yang wajibnya wajib ain, itu dari ilmu maqasid yang merupakan maksud dari tujuan ilmu itu. Ya, ada yang sifatnya wajib kifayah. Kapan sudah ada yang belajar di jumlah tertentu, maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya untuk tidak belajar. Ya. Tapi itu ingat ya pada jumlah tertentu. Ya, dan kita sekarang di masa ini itu sangat kurang sekali dari orang-orang yang mempelajari ilmu. Ya, apalagi ilmu alat. Ilmu yang wajib ain saja itu masih kurang untuk yang belajar. Ya, ilmu alat lebih sedikit lagi. Maka kadang itu belum bisa mengangkat kewajiban. Belum bisa mengangkat kewajiban. Baik. Mungkin dari sekilas tentang beberapa pendahuluan seputar ilmu yang kita pelajari. Itu sebagian metode saja ya kalau masalah ini. Dan mungkin nanti ada buku-buku yang lain yang kita akan kaji dari metode rinci seputar cara mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk di pendahuluan yang keempat,
di sini tentang masalah gambaran global buku yang kita akan kaji. Ya. Jadi buku ini kan terdiri dari 4 ayat dan 17 hadis. 4 ayat dan 17 apa? Hadis. Dan nanti kita akan terangkan secara ringkas insyaallah taala. Ya, kita fokus pada faedah pokok ayat dan hadis yang kita akan bahas. Ya. Dan kita tidak meluas menerangkan hal-hal yang lain. Nah, dan itu kita harapkan sebagai modal pokok aja untuk pembahasan ini. Ya. Nanti dilihat di buku panduannya, ada 4 ayat dan 17 hadis. Itu pun bukan pembatasan ya. Bukan pembatasan. Kalau mau dicari lagi ayat-ayat seputar masalah keutamaan ilmu, itu sangatlah banyak. Dicari lagi keutamaan ilmu di hadis-hadis juga sangatlah banyak. Ini hanya sekilas saja dasar fondasi agar seorang itu punya semangat dalam belajar. Ya, dia tahu keutamaan ilmu itu bagaimana. Ada keistiqomahan dalam mempelajari ilmu agama Allah. Ya, dan senantiasa dia perbaiki niatnya dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun pengarang buku ini dimaklum ya, mulai dari ulama yang terkenal sekali, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Yang nama lengkapnya kan Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau nisbah kepada mazhab Syafi'i. Dan buku ini juga dari buku yang sudah dikenal di negeri kita ya. Buku Riyadhus Shalihin itu buku yang sudah masyhur, yang terkenal di negeri kita. Ya. Nah, karena memang negeri kita ini mazhabnya itu arahnya ke mazhab Syafi'iyah. Jadi buku-buku memang yang tersebar itu dari buku-buku mazhab Syafi'i dalam bidang fikih ya. Tapi buku ini tidak fokus pada masalah fikih saja. Dia tidak fokus pada masalah fikih ya, tapi banyak pembahasan-pembahasan yang dibahas di buku Riyadhus Shalihin ini. Tapi kita sekarang kan bukan membahas buku itu secara seluruhnya ya. Kita hanya fokus pada satu kitab dari kitab Al-Ilm. Baik. Ya. Imam Nawawi rahimahullah taala dari salah seorang ulama yang hidup di abad ke-7 Hijriah. Kita ada tahunnya kan di buku panduannya. Beliau lahir di tahun 631 dan wafat di tahun 676 Hijriah. Umurnya ringkas ya, hanya 45 tahun. Tapi karya beliau sangatlah banyak dalam masalah ini. Ya. Ya, itu dari ringkasan nama penulis buku ini. Dan Nawawi itu nisbah kepada daerah beliau ya, tanah kelahiran beliau yaitu dari desa Nawa di Damaskus sana, di Damaskus. Baik. Dan beliau punya karangan-karangan yang sangat banyak seputar masalah ilmu agama. Ya, di masalah fikih beliau punya karangan, di masalah hadis juga punya. Ya, di masalah akidah, ya, di masalah zikir dan doa. Ya, tersebar dari karya beliau rahimahullah taala dalam ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dari karangan beliau. Baik. Sekarang kita masuk langsung di pembahasan dari buku ini. Ya, kita sudah lewati beberapa pendahuluan tadi ya. Pertama tadi apa? Diulangi. Makna kitab Al-Ilm. Yang kedua apa tadi? Manfaat seorang pelajar ilmu agama. Yang ketiga apa tadi? Pembagian ilmu agama. Baik. Yang keempat seputar apa tadi? Gambaran global buku dan penulis buku ini. Baik. Kita sudah lewati 4 pendahuluan. Bisa juga tadi dipecah menjadi 5 ya kalau mau dibagi 5. Ya. Baik, sekarang kita masuk di beberapa ayat-ayat yang kita akan baca di sini dari uraian beliau rahimahullahu taala. Baik, sekarang kita lihat di ayat yang pertama. Jadi beliau bawakan 4 ayat di sini seputar keutamaan ilmu agama. Ya. Baik, kata beliau rahimahullahu taala, wa qala Allah taala. Nah, Allah taala berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Rabbku, tambahkanlah untukku ilmu. Tambahkanlah untukku ilmu. Ya. Nah. Ini ayat yang pertama penjelasan tentang keutamaan ilmu agama. Jadi di sini Allah perintah nabinya ya.
untuk meminta tambahan ilmu. Katakanlah wahai Muhammad, Rabbi. Rabb itu kan bermakna yang mencipta, yang mengatur, menguasai, dan dialah yang disembah semata. Ya, Rabb ya sudah sering lewat mungkin juga di salat Zidni ilma, tambahkanlah untuk apa? Ilmu. Ini sudah lewat ya. Lewat kata ilmu dalam Al-Quran atau hadis, maka dia bermakna ilmu agama. Baik. Ya. Dari sini Allah perintah nabinya untuk berdoa kepada Allah untuk meminta tambahan ilmu. Berdoa kepada Allah untuk meminta tambahan apa? Ilmu. Ya, di ayat ini ada juga faedah yang lain ya. Kalau kita lihat ayat lengkapnya di surah Thaha ini ayat 114 diterangkan sebelumnya. Kalau kita baca ayatnya itu, wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ay yuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Itu ayat lengkapnya ya. Jangan kau bersegera ya terhadap Al-Qur'an sebelum selesainya wahyu itu dibacakan. Ya. Jadi ketika itu Nabi awalnya beliau ingin bersegera menghafalnya begitu. Para malaikat Jibril belum selesai apa? Membaca semuanya. Nabi sudah ingin bersegera menghafal. Maka ditegur oleh Allah. Ya, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau terburu-buru. Bersegera. Ya, tergesa-gesa begitu. Untuk menghafal Al-Qur'an sebelum selesainya wahyu itu dibacakan oleh malaikat Jibril. Tapi berdoalah kepada Allah, wa qur rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkanlah untuk apa? Ilmu. Baik, jelas ya? Maka ini dari ayat yang pertama penjelasan seputar keutamaan ilmu. Ya, faedah pokok ayat ini penjelasan di sini tentang masalah keutamaan ilmu. Ya, bahwasanya ilmu itu dari hal yang lebih mulia ya daripada dunia dan segala isinya. Ini dari faedah pokok dari ilmu agama ya. Ilmu itu adalah hal yang lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Karena kenapa? Karena di sini Nabi SAW tidak diperintah oleh Allah untuk meminta tambahan yang lain. Kecuali hanya tambahan apa? Ilmu saja. Andai kata ada yang lebih utama daripada ilmu agama, yang lebih mulia daripada ilmu agama, maka Allah akan perintah nabinya untuk meminta tambahan yang lain ya, selain ilmu itu. Tapi karena tidak ada yang lebih utama lagi daripada itu, maka Allah perintah nabinya untuk meminta tambahan ilmu saja. Minta tambahan apa? Ilmu. Dan di sini juga ada adab yang lain tadi yang kita singgung tadi ya. Seorang ketika dia belajar agama itu dia butuh bersabar. Butuh bersabar. Nabi aja itu dulu ketika dibacakan wahyu dia mau segera ya ikuti malaikat Jibril membacanya begitu, tapi ditegur oleh Allah. Selesaikan dulu, selesai malaikat Jibril baca baru ikuti. Ya. Sama dengan orang belajar juga seperti itu. Ya. Dia mungkin butuh bersabar, dia duduk di majelis ilmu. Ya. Butuh bersabar duduk di majelis ilmu. Dan jangan diburu-buru untuk bersegera kembali kalau belum selesai apa? Pelajaran yang disampaikan. Itu dari adab ya yang harusnya diperhatikan dalam masalah ini. Ya, jadi ayat ini sekaligus ada adab dan keutamaan ilmu agama. Adabnya tadi seperti itu ya, seorang butuh bersabar. Itu kan ada ayatnya dalam Al-Quran ya, di surah Al-Kahfi. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Ya, sabarkanlah dirimu wahai Muhammad bersama orang-orang yang berdoa, yang beribadah pada Rabbnya pagi dan petang. Ya, disuruh bersabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita juga hendaknya seperti itu. Nah. Baik. Dan keutamaan ilmu tadi jelas di sini ya, diterangkan kepada kita, maksudnya ilmu itu lebih mulia ya daripada dunia dan segala isinya. Nabi tidak diperintah oleh Allah meminta tambahan yang lain. Hanyalah tambahan apa? Ilmu saja. Baik. Maka ini faedah pertama dari ayat yang telah kita bacakan tadi itu. Dan juga ada beberapa doa-doa ya diterangkan oleh para ulama seputar masalah tambahan ilmu itu. Ya, ada yang kuat, ada yang lemah. Di antara doa kan Nabi baca di setiap akhir salat subuh itu ya, di setelah salam kan, seperti beliau baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala.
Ya Allah, aku minta, sesungguhnya aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Ada juga doa yang lain diterangkan oleh para ulama dari sebagian hadis seperti Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Ya, alhamdulillahi ala kulli hal. A'udzu bika wa a'udzu billahi min hali ahli nar. Itu juga doa yang panjang ya. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, ya, berikanlah manfaat pada apa yang kau ajarkan kepadaku. Wa 'allimni ma yanfa'uni, dan ajarilah aku apa yang bermanfaat kepadaku. Wa zidni ilma, ini ya, dan tambahkanlah untukku ilmu. Alhamdulillahi ala kulli hal. Ya, segala puji hanya untuk Allah atas segala keadaan. Di sebagian riwayat ada tambahan wa a'udzu billahi min hali ahli nar. Dan aku berlindung kepada Allah dari keadaan penduduk neraka. Tapi ini hadis ada kelemahannya. Sebagian ulama ada yang melemahkannya. Tapi kalau dia baca juga, ya, maknanya bagus, sangat indah untuk dihafalkan, diamalkan, itu tidak ada masalah. Dan kalau dia pakai ayat juga ini yang kita bahas, Rabbi zidni ilma, itu tidak ada masalah juga. Wa qur Rabbi zidni ilma. Dia pakai aja Rabbi zidni ilma. Tapi jangan dibaca di sujud atau di ruku ya. Kalau di ruku sujud bisa dibaca Allahumma zidni ilma, agar dia tidak masuk dalam silang pendapat dalam masalah ini seputar membaca ayat dalam Al-Quran saat ruku dan sujud. Itu ada larangan dalam masalah ini ya, dalam hadis. Kalau dia ganti pakai Allahumma, itu lebih selamat. Tapi kalau selain sujud dan ruku, maka tidak ada masalah dia baca Rabbi zidni ilma, atau hadis yang telah kita bacakan tadi itu bisa dibaca pada setiap keadaan, dari ibadah kita. Baik, ini ayat yang pertama ya, seputar keutamaan ilmu agama. Jadi ilmu itu lebih mulia, lebih utama, lebih agung daripada dunia dan segala isinya. Karena Nabi SAW tidak pernah diperintah oleh Allah meminta tambahan yang lain kecuali ilmu. Tapi kemudian yang kedua, kita masuk di ayat yang kedua, kata beliau rahimahullah taala, wa qala ta'ala qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama antara orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Ya. Ini ayat penjelasan di surah Az-Zumar ya, ayat ke-9. Ya, masih dalam penjelasan keutamaan ilmu juga. Di sini mana ayat jelas. Di sini Allah bertanya dengan pertanyaan yang tidak butuh dijawab. Yang tidak butuh dijawab. Apakah sama? Kul. Nabi diperintah lagi oleh Allah ya. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama antara orang yang mengetahui dan yang tidak mengetahui? Ini kan tidak butuh dijawab lagi karena tidak akan sama hal tersebut. Ya, dalam masalah agama, masalah dunia juga sama seperti itu. Tidak akan disamakan antara orang yang berilmu dan yang tidak berilmu. Nah, baik. Dan ayat ini ada beberapa penafsiran di kalangan ulama ya. Ayat ini turun seputar masalah orang-orang kafir ketika itu ya, yang menjadikan Allah tandingan-tandingan ketika itu. Ya, di antara penafsirannya di kalangan ulama ada yang mengatakan, apakah sama antara orang yang kafir ya, atau orang yang beriman dan orang yang kafir yang melakukan kesyirikan itu, yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kandungan yang lebih umum pada ayat ini sangatlah luas, mencakup ilmu agama tadi itu. Apakah sama antara orang yang mengetahui dan yang tidak mengetahui? Jelas ya. Ini tentu tidak perlu untuk dijawab. Ini pengingkaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala akan tidak samanya begitu. Akan tidak samanya. Nah, di sini ada faedah tadi yang sudah diterangkan di poin pembahasan. Jadi keutamaan ilmu, jadi ilmu itu adalah sebab yang membedakan seorang dengan yang lain. Dengan ilmu agamanya itu akan dibedakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hartanya, bukan karena dia punya jabatan ya di tengah manusia, tapi yang membedakan sisi Allah itu dengan ilmu agama. Karena tidak akan disamakan oleh Allah antara yang berilmu dan yang tidak berilmu. Ini di masalah agama ya.
Dan di masalah dunia juga saya kira sudah dimaklumi. Itu tidak disamakan antara orang yang punya keahlian, memang dia ahli, dan hanya ikut-ikutan saja. Itu kan tidak akan sama. Tidak akan sama. Harusnya di masalah agama itu lebih dibedakan lagi. Dibedakan lagi. Hanya di hari-hari ini itu banyak orang yang tidak bisa membedakan mana alim, mana orang yang berilmu dan mana yang tidak berilmu. Ya. Tidak semua itu orang yang hadir, yang dia misalnya isi ceramah banyak yang hadir lautan manusia, itu orang yang berilmu. Tidak seperti itu ya. Tidak secara mutlak. Ya. Ada yang kemarin datang itu kan di sini. Ya, isi di masjid. Ya, yang hadir tumpah ruah sampai kemana? Ke jalan. Ya. Isinya apa di situ? Ya, dia buat lelang di masjid. Itu kan jual beli. Padahal ini hal yang sangat jelas sekali keharamannya dalam agama. Ya, lelang songkoknya, lelang apanya begitu. Ya, ini di masjid. Di rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir lautan manusia. Ya, tidak paham semuanya seputar masalah itu. Ya. Jadi tidak seperti itu diukur ya. Diukur itu orang yang berilmu itu bukan dengan yang hadir banyak orang begitu, enggak. Lihat Nabi itu, para nabi di hari kiamat nanti diterangkan dalam hadis ya. Di kitab Tauhid nanti kita akan baca juga mungkin kalau kita bahas kitab Tauhid. Nabi melihat ada nabi itu yang datang di hari kiamat yang ikut di belakangnya hanya 3 sampai 9 orang. Tidak banyak. Ya, rohat. Ada juga nabi yang datang di hari kiamat yang ikut di belakangnya hanya rojulun atau rojulani, 1 atau 2 orang. Ada nabi yang ikut di belakangnya, ya, atau ada nabi juga yang datang pada hari kiamat tidak ada yang ikut di belakangnya. Tidak ada yang ikut di belakangnya. Apakah nabi ini salah? Ya, nabi ini tidak salah. Dia sudah sampaikan ilmu. Dipahami ya? Dan demikianlah seperti itu. Ya, hanya kadang sebagian manusia atau kebanyakan manusia itu tidak bisa membedakan sekarang ini mana orang yang berilmu dan mana yang tidak berilmu. Ya. Baik, makin dari hal yang hendaknya kita bedakan ya. Ini dari isyarat tentang keutamaan ilmu. Jadi ilmu agama itu adalah sebab yang membedakan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini ayat yang kedua. Kemudian kita masuk di ayat yang ketiga dari keutamaan ilmu. Kata beliau rahimahullahu taala, wa qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya. Dan Allah Ta'ala berfirman juga di ayat yang ketiga ini, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu, diangkat beberapa derajat. Ya. Di sini dikatakan di sini yarfa'illah, Allah yang angkat langsung ya. Ini ada penetapan sifat Allah yang Maha mengangkat. Ya. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Yang beriman dimaklumnya keimanan itu kan adanya keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota tubuh, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan apa? Dengan kemaksiatan. Ya. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan apa? Kemaksiatan. Itu kan definisi iman. Nah, itu diangkat derajatnya oleh Allah. Sepanjang dia punya keimanan sudah diangkat oleh Allah di atas orang-orang yang tidak punya apa? Keimanan. Ya, orang-orang yang kafir kan? Tapi orang-orang yang berilmu itu diterangkan oleh Allah. Walladzina utul ilma darajat. Dan orang-orang yang diberi ilmu itu diangkat lagi lebih tinggi oleh Allah daripada orang yang beriman yang dia tidak berilmu. Ya. Dan dikatakan di sini dengan lafaz darajat. Ya. Bukan satu derajat ya, tapi dibawakan dengan lafaz jamak. Darajat, berderajat-derajat. Berderajat-derajat. Dipahami ya? Baik. Mungkin dari kandungan ringkas ayat. Dan ayat ini dari faedah pokoknya penjelasan seputar keutamaan ilmu. Maksudnya ilmu itu dari sebab yang mengangkat derajat. Dari sebab yang mengangkat apa? Derajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kan sebab yang membedakan. Ya, dibedakan dulu. Tapi ayat yang ketiga ini semakin ditambah lagi. Akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat dibanding orang-orang yang beriman tapi dia tidak apa? Tidak berilmu. Ya.
Baik. Itu dari faedah pokok ayat ini ya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Baik. Ada hadis yang mirip dengan ayat ini diterangkan dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab ketika itu ya. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadau bihi akharin." Sesungguhnya Allah akan mengangkat dengan kitab ini, itu Al-Quran ya, suatu kaum dan juga akan merendahkan kaum yang lain dengan Al-Quran. Artinya kalau dia pegang Al-Quran, berpegang teguh dengannya, maka dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajatnya di sisi Allah akan ditinggikan. Dan juga sebaliknya kalau dia tinggalkan Al-Quran, dia campakkan, ya maka akan merendahkannya juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Makanya dari manfaat dari keutamaan ilmu ya. Nah, di faedah yang ketiga ini dari ayat yang ketiga. Jadi ilmu itu adalah sebab yang mengangkat derajat seorang hamba. Nah, kemudian ayat yang keempat, kata beliau rahimahullah taala, ya, tadi di surah Al-Mujadilah tadi ya, ayat ke-11. Sekarang ayat yang keempat di surah Fatir, ayat ke-28. Kata beliau rahimahullah taala, wa qala ta'ala innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Ya. Di sini khasyah ya, itu adalah rasa takut yang dibarengi dengan ilmu. Itu khasyah ya. Bukan takut biasa. Dan di sini dibatasi dia innama. Ya. Dibatasi dengan innama. Hanyalah gitu ya. Artinya tidak ada yang lain lagi. Nah, yakhsyallah, yang takut kepada Allah. Ya, ini sudah kita lewati tadi ya, 2 ayat seputar nama Allah Subhanahu wa taala. Dan nama Allah itu dialah Allah yang disembah, yang diibadahi, yang mempunyai peribadahan, yang mempunyai penyembahan. Nah, yang disembah oleh seluruh makhluk. Ya. Nah, di muka bumi ini. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini diulangi lagi nama Allah, innama yakhsyallaha min ibadihi, dari hamba-hambanya. Di sini hamba-hambanya maksudnya hamba-hamba yang khusus. Ya, dari orang-orang yang beriman. Kan hamba Allah itu ada 3 macam ya. Ada yang umum, ada yang khusus, dan ada yang lebih dikhususkan lagi daripada yang khusus. Yang umum itu kan seluruh manusia ini dikatakan hamba Allah, mau masuk dia muslimnya kah atau kafirnya kah, itu dikatakan sebagai hamba Allah. Itu hamba yang umum, akan datang pada hari kiamat sebagai hamba semuanya. Ya, di depan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang kedua, hamba yang khusus. Itu dari ayat ini ya. Itu orang-orang yang beriman. Dan ada yang lebih dikhususkan lagi, yang ketiga, yaitu penghambaannya Nabi dan Rasul. Ya, mereka ini dikatakan hamba Allah juga. Tapi mereka ini lebih dikhususkan oleh Allah daripada hamba-hamba Allah yang lain dari umat mereka masing-masing. Tapi di sini yang kita bahas dari hamba Allah yang sifatnya umum. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Baik. Al-ulama itu siapa? Ulama itu kan jamak dari kata alim. Dari kata alim ya. Ya. Alim itu kan orang yang berilmu. Dan sepanjang dia punya rasa takut kepada Allah, dengan rasa takut yang tadi sudah diterangkan, dikenal Allah, maka dia dikatakan seorang yang apa? Yang alim. Nah, di sini seorang kan berderajat-derajat sini, bertingkat-tingkat. Tidak satu tingkatan ya. Karena dikembalikan pada ilmu dia akan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin dia kenal Allah, maka akan semakin khasyah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin dia dikatakan sebagai orang yang berilmu. Nah, dipahami ya? Walaupun sebagian ulama ada yang membagi ulama itu ada 3 macam. Ada 3 tingkatan ya. Ya, ini diterangkan oleh sebagian tabi'in. Ya, dari Yahya bin Abi Katsir atau dari Sufyan ats-Tsauri ya kalau saya tidak salah. Dari Abu Hayyan rahimahullahu taala. Ya, beliau membagi ulama itu ada 3 macam. Ada yang dikatakan alim billah, ya, dan alim
bi amrillah. Itu jenis yang pertama dari ulama ya. Alim billah dan alim bi amrillah, perkara Allah. Ya, dia berilmu tentang Allah dan berilmu tentang perkara Allah. Ada yang kedua dari ulama juga kata beliau ini di bawahnya, yaitu alim billah ya, tapi dia tidak alim terhadap amrillah, perkara Allah. Yang kedua ya, dia alim billah tapi tidak alim dalam perkara Allah. Ya. Yang ketiga sebaliknya dia, ada yang alim dalam perkara Allah tapi tidak alim dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu tiga jenis ulama diterangkannya tingkatannya secara global oleh sebagian para tabi'in. Nah. Jadi yang pertama tadi ya, seperti alim billah. Dia mengenal Allah dan dia kenal juga amrillah, dari perintah Allah, syariat Allah, hukum-hukum Allah. Ini yang paling tingginya kan. Yang kedua, ada yang hanya dia mengenal Allah tapi dia tidak paham hukum-hukum Allah di situ. Iya. Paham ya? Ada yang ketiga yang dia mengenal hukum-hukum Allah tapi dia tidak paham, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu 3 derajat ya, seorang yang alim. Tapi dia dikatakan alim semuanya. Kapan dia punya rasa takut kepada Allah, walaupun sedikit, maka itu yang dikatakan apa? Seorang yang alim. Dan itu banyak dari perkataan para sahabat ya. Ya, dari para ulama kita. Bahasanya ilmu itu dengan khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan banyaknya riwayat, dengan banyaknya tulisan atau buku, tapi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Mungkin dari sebagian keutamaan ilmu yang ada di sebelum terangan tadi ya. Di ayat ini dikatakan tadi innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Ya, di sini ada faedah pokok dari ayat seputar keutamaan ilmu. Maksudnya ilmu itu dari sebab datangnya khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ilmu itu dari sebab datangnya apa? Khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin dalam ilmunya, maka dia akan semakin khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat tadi definisi seorang alim ya, itu bertingkat-tingkat situ ya, seorang dikembalikan dari rasa khasyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini dari seputar keutamaan ilmu dari 4 ayat yang telah kita bacakan. Baik. Jadi yang pertama tadi apa? Jadi ulangi tadi. Ilmu itu dari sebab apa? Dari hal yang lebih mulia, yang lebih utama dari dunia dan segala isinya. Yang kedua tadi, ilmu itu adalah apa? Sebab yang membedakan seorang dengan yang lain. Yang ketiga, ilmu itu sebab terangkatnya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ilmu itu dari sebab datangnya khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini contoh 4 ayat ya, bukan pembatasan dari uraian beliau rahimahullah taala. Ya, banyak ayat-ayat yang lain kalau kita mau ingin kaji dari keutamaan ilmu. Mungkin sekira itu dulu ya. Ini akhir majelis kita untuk sesi yang pertama seputar ayat-ayat keutamaan ilmu. Dan nanti kita akan lanjutkan di sesi yang kedua insyaallah taala. Kita istirahat sedikit dulu ya sebelum masuk di sesi yang kedua. Baik. Ada yang ditanyakan dari pelajaran tadi? Sebelum kita masuk, kita istirahat. Nanti sesi yang kedua kita akan bahas hadis-hadis ya. Kita fokus saja kepada keutamaan ilmu saja ya. Kita tidak terlalu meluas menjelaskan faedah ayat atau hadis yang kita akan baca. Walaupun ini tiap-tiap ayat hadis itu banyak sekali faedahnya kalau kita menguraikan. Kita akan metodenya ringkas. Metode ringkas. Kita hanya fokus pada keutamaan ilmu yang akan kita baca dari uraian beliau rahimahullah taala. Baik.
Ya mungkin segera itu dulu ya, insyaallah taala cukup. Kita masuk di jam 11. Kita istirahat dulu sedikit. Nah, dari pembahasan ini. Nah, segera itu dulu ya majelis kita akhiri dulu. Kita istirahat sebentar. Dan kita masuk di sesi yang kedua insyaallah taala. Nah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.